Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa waffaqana li itba'i hudan nabiyyi khairil anam. Allafa subhanahu baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurihim fa kanu intasyada'iti a'wana. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ala la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Bertakwalah dalam keadaan senang maupun susah, sedang sehat maupun sakit. Bertakwalah saat sempit ataupun lapang. Dalam keadaan apapun tetaplah bertakwa, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal hidup dunia dan akhirat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, terenyuh hati ini melihat nistapa kehidupan saat ini. Dampak serangan COVID-19 dan kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah membuat limbung perputaran ekonomi dan para pelaku usaha menangis. Karyawan pabrik banyak yang dirumahkan, dagangan sepi pembeli, omset penjualan menurun, bisnis apapun terjebak jalan buntu, kredit macet, hutang tak terbayar menumpuk, gelombang perusahaan pailit meningkat, para pelaku usaha mulai kesulitan likuiditas dan lain sebagainya. Akibat melemahnya kemampuan ekonomi, kesejahteraan keluarga menjadi terganggu, kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Hal ini akan melahirkan benih-benih prahara rumah tangga bermunculan. Kita berada dalam hari-hari murung, tatapan mata kosong di mana-mana. Awan hitam pun menggelayut sepanjang hari. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, apakah wabah corona yang hampir 2 tahun sudah merubah kelakuan kita? Lalu kita menyesali atas dosa-dosa kita? Lalu meningkatkan amal ibadah kita, menjadi lembut hati kita, lebih adil dalam menilai dan bersikap? Atau kelakuan kita sama saja? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, awan duka masih terus menggelayut di atas negeri ini. Kematian demi kematian bertebaran di mana-mana. Doa takziah dan ucapan bela sungkawa terus mengalir. Berita lelayu tersiar tak henti-hentinya di WA, Facebook, Twitter, sampai corong loudspeaker masjid dan mushola. Melihat pemandangan mencekam ini, terhenyak hati kita, berduka mendalam. Dalam sepekan berita duka entah sudah yang keberapa kalinya susul menyusul merenggut nyawa orang-orang terdekat kita. Kita kehilangan kawan dan sanak kerabat, orang tua, dan orang-orang yang kita cintai, yang selama ini selalu bersama-sama kita. Rasanya kita hampir tidak berani lagi membuka handphone, WA, Facebook, karena dipenuhi dengan berita-berita pedih dan perih atas wafatnya orang-orang tercinta. Mulai wafatnya orang biasa
sampai wafatnya para ulama, ilmuwan, dan para cerdik cendekia. Mereka meninggal dunia lagi-lagi karena COVID. Kami betul-betul berduka dengan sangat mendalam atas besarnya musibah yang menimpa negeri ini. Maka izinkanlah kami atas nama seluruh pengurus Masjid Al-Falah ikut berduka cita yang sangat dalam atas meninggalnya pengurus-pengurus masjid, jamaah Masjid Al-Falah, dan saudara-saudara kami lainnya. Hanya seuntai doa suci yang dapat kami sampaikan melepas kepergian kalian semua bersama tetesan hangat air mata cinta kasih kami. Ila ridwanillahi ta'ala. Semoga kalian semua meninggal dunia dengan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat kembali ke haribaan Sang Pencipta alam semesta. Semoga Allah meridhoi kalian semua. Wahai sahabat, kerabat, tetangga, besan, adik, kakak, kalian semua adalah orang-orang baik. Bukan hanya kami menjadi saksi, tapi masjid ini, tapi dinding, atap, lantai masjid ini akan bersaksi bahwa kalian adalah orang-orang baik. Selamat jalan Haji Khadir dan istri, sang arsitek masjid ini, Haji Ilyas Mukhlisin, yang sering mengganti imam saat uzur. Selamat jalan ila ridwanillah Abdullah Syukri, ahli jamaah. Ila ridwanillah saudara-saudara jamaah Masjid Al-Falah semua. Insyaallah surga menanti kalian. Semoga Allah yang Maha Pengasih memperlakukan dan menyapa kalian semua dengan ramah. Semoga Allah memperlakukan kalian semua dengan lembut dan penuh kasih sayang. Insya Allah kepergian kalian adalah syahid, karena kalian telah berjuang melawan ta'un, melawan COVID-19. Mengqutila fisabilillah fahuwa syahidun. Barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dia mati syahid. Wa man mata fisabilillah fahuwa syahidun. Dan barang siapa mati berjuang di jalan Allah, maka dia syahid. Wa man mata fit ta'un fa huwa syahidun. Dan barang siapa mati karena wabah ta'un, fa huwa syahidun, maka dia mati syahid. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, kuatkanlah. Semoga kalian dapat bersabar atas musibah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah besar bangsa karena COVID adalah wafatnya banyak ulama, kaum ilmuwan, dan cerdik cendekia. Soal ulama yang meninggal ini, Nahdlatul Ulama belum lama ini mengeluarkan data lebih dari 650 ulamanya di berbagai daerah yang telah meninggal dunia. Belum lagi ulama Muhammadiyah, ulama Syiah, dan ormas-ormas lainnya, entah berapa jumlahnya. Wafatnya ulama adalah sebuah musibah bagi umat Islam, karena ulama adalah pewaris Nabi. Wafatnya ulama berarti hilangnya pewaris Nabi. Wafatnya ulama adalah musibah, bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, mautul alimi musibatun la tujbaru wa zulmatun la tusaddu wa najmun tumisa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama. Sebagai musibah diibaratkan oleh Nabi laksana bintang yang padam. Wajar bila kita bersedih ditinggal wafat seorang ulama. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa tidak bersedih dengan wafatnya ulama pertanda kemunafikan. Malam yahzan limautil alim
fahuwa munafikun munafikun munafikun. Barang siapa tidak sedih dengan kematian ulama, maka dia adalah munafik, munafik, munafik. Musibah ini akan dirasakan terutama oleh para pecinta ilmu, oleh orang-orang yang peduli dengan warisan kenabian. Kesedihan sebab ditinggal wafat seorang ulama sejatinya adalah karena kehilangan orang yang mentransfer warisan kenabian kepada umat. Kehilangan orang yang membimbing di jalan kebenaran sesuai dengan cahaya ilmu. Kehilangan orang yang di dalam dadanya tersimpan bermacam-macam ilmu yang diperlukan dalam menjalani kehidupan. Sehingga wafatnya ulama bermakna hilangnya ilmu pengetahuan. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh, mengangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh dan pemimpinnya. Mereka bertanya, maka mereka pemimpin-pemimpin bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kehilangan ulama itu artinya ada umat yang tidak punya lagi tempat untuk mencari rasa damai, untuk belajar ibadah yang benar. Umat kehilangan energi rohani, umat kehilangan kekuatan moral publik, dan itu tidak bisa diukur dengan uang, dan itu tidak bisa diukur dengan uang. Kehilangan dosen artinya ada sejumlah mahasiswa yang tidak punya lagi penuntun akademis. Juga hilangnya potensi dia untuk menghasilkan generasi yang cerdas. Wafatnya ulama adalah musibah besar yang jauh lebih besar ketimbang masalah ekonomi. Kerugian ekonomi mungkin bisa ditanggulangi 4-5 tahun, tetapi mencetak seorang ulama, mencetak seorang dokter spesialis butuh puluhan tahun. Sekarang para ulama dan ilmuwan, tenaga medis, profesor, dokter ahli, banyak yang meninggal jadi korban COVID. Tokoh-tokoh yang bisa ngomong, membimbing, mencerdaskan umat banyak berkurang. Nah, ini salah satu yang kita prihatinkan. Karena para ulama dan ilmuwan wafat, maka sumber daya manusia, sumber ketenangan, sumber kemajuan, sumber ilmu pengetahuan menjadi hilang. Ditambah anak-anak dan pemuda-pemuda sudah hampir 2 tahun tidak dapat belajar secara maksimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menghadapi keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ubahlah kelakuan kita. Yang kikir jadilah dermawan, yang bermusuhan berdamailah, yang tidak taat perintah Allah jadilah insan yang takwa, yang banyak harta perbanyaklah infak dan sedekah. Untuk para penguasa negeri ini, bertaubatlah, berbuat adillah. Kalian jangan menyalahgunakan kekuasaan, jangan curang dan tidak adil. Karena itu semua merupakan sumber ketidakpercayaan rakyat dan merupakan sumber kesialan bangsa ini. Akhirnya saya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkanlah biduk rumah tangga kami dari kehancuran. Tolonglah orang-orang miskin, orang-orang papa yang tidak punya penghasilan tetap. Jagalah para wanita, jangan sampai menjual diri demi sesuap nasi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim